Ya, Komite Olimpiade Indonesia sedang berencana menggugat BWF ke arbitrase olahraga internasional dengan argumentasi bahwa tim Indonesia dirugikan karena dipaksa mundur dari turnamen All England 2021. Untuk mengukur peluang KOI jika jadi menggugat BWF, melalui sambungan telepon telah bergabung bersama kami Eko Nur Kristianto di Jakarta. Halo, selamat malam Mas Eko. Selamat malam Dea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Eko, langsung saja ini kan KOI berencana menggugat BWF di arbitrase olahraga internasional dengan argumentasi selama sepekan terakhir kita dengarlah argumentasi dari KOI. Sebenarnya kalau Mas Eko sendiri sebagai peneliti hukum olahraga melihat argumentasi dari KOI ini kuat tidak jika dibawa ke arbitrase olahraga internasional? Ya tergantung bagaimana KOI itu bisa menyusun argumentasinya dan mengumpulkan bukti-bukti. Kan ini masih dalam proses ya. Bahkan perkembangan terakhir ya, ini juga CNN yang mengangkat beritanya ya. Itu dari pemerintah malah nggak mau ikut-ikutan loh. Jadi andai kata tetap mau mengadukan BWF ke CAS ya, itu sudah diwanti-wanti bahwa pemerintah Indonesia jangan diseret-seret. Ini langsung dinyatakan oleh Pak Sesmenpora ya, Pak Gatot gitu. Jadi dasarnya jelas gitu, karena Pak Gatot merasa sudah ada permintaan maaf itu ya beberapa hari yang lalu gitu. Nah akhirnya itu menurut saya perlu ditinjau ulang juga itu rencana itu gitu ya. Terlepas dari kalau misalkan mau mengajukan ke CAS ya, itu kan hak ya, dan tentu saja nggak dilarang gitu, silahkan gitu. Tapi melihat keadaan sekarang memang perlu ada pertimbangan juga gitu. Tapi kalau misalkan andai kata tetap mau ke sana gitu ya, itu harus disiapkan tuh argumen-argumen yang yang kuat gitu. Nanti kan intinya semua perkara terkait olahraga itu kan pasti diterima ya. Maksudnya pasti itu bisa diajukan gitu. Nah nanti kan akan dilihat legal standing ya, legal standing. Kalau kita bicara masalah CAS, tentu saja nanti yang dilihat itu ketika KOI ya, National Olympic Committee-nya. Karena itulah yang terkoneksi atau bisa membawa perkara ke CAS gitu. Tapi tentu saja masalahnya ini kan antara federasi ya, antara PBSI dengan Badan Federasi Bulu Tangkis Internasional. Nah gitu. itu Mas Eko, artinya bisa tidak seperti KOI kemudian melakukan gugatan, tapi bukan PBSI? Iya tetap harus ada obrolan. Ini kan masalahnya kan kemarin itu kan PBSI-nya. Tetap harus ada obrolan dong. Masa misalkan PBSI-nya nggak mau, udah damai, bahkan udah ada komunikasi yang sangat mesra, masa tiba-tiba KOI-nya malah menggugat, itu kan agak aneh juga gitu. Yang jelas posisi sekarang pemerintah sudah tidak mau dibawa-bawa lagi kalau misalkan kan ada gugatan ke CAS. Pertimbangan pemerintah cukup masuk akal ya, selain ada permintaan maaf ya kemarin yang tentunya juga harus disikapi positif. Juga terkait ini kan, kita juga fokus ke Olimpiade, nanti juga mau bidding ya, Olimpiade tahun berapa, 2032 kita bidding kalau nggak salah ya. Nah itu juga hal-hal seperti ini kan jadi pertimbangan gitu, itu dia. Termasuk statement dari para pemain soal kerugian material selama isolasi mandiri di sana, apakah ini bisa menjadi argumentasi ketika memang akhirnya KOI mengajukan gugatan? Betul, itu bisa. Jadi kalau kita perhatikan ya, yang namanya arbitrase itu, walaupun tidak semua putusannya berupa tentang materi ya, materi, denda, uang, tidak semuanya. Tapi kalau kita ngomongin arbitrase gitu ya, dari sejarahnya, lalu juga ini kan erat kaitannya dengan hubungan perdagangan, keperdataan gitu. Memang corak materi atau nominal uang itu sangat erat gitu. Nah justru nanti yang paling masuk akal, yang paling rasional ya, argumen dari pihak Indonesia gitu, melalui KOI kalau misalkan mau ke CAS, justru memang terkait hal-hal material seperti itu, berupa uang, misalkan hotel sudah bayar, lalu kerugian transportasi dan lain sebagainya. Persoalannya adalah tujuan kita katanya kan yang utama itu kan adalah tentang kedaulatan, harga diri, martabat bangsa kan, tidak mau diperlakukan semena-mena, lalu ingin juga memberi pelajaran kepada BWF ya, biar kerja lebih benar lagi profesional gitu. Nah nanti kan nggak mungkin tuh putusan CAS memutuskan agar BWF kerja lebih benar, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin putusan itu seperti itu. Nanti putusan kan mungkin berarti harus membayar, mengganti segala macam ya. Nah kalau misalkan tujuan itu yang dicapai, yang ingin diraih, bahwa tujuan itu berupa pemulihan finansial atau pemulihan masalah ekonomi, apakah betul itu yang dituju oleh bangsa Indonesia? Katanya kan bangsa Indonesia punya kedaulatan. Terkait kedaulatan, harga diri, itu kan sebetulnya imaterial.
Dan saya pikir itu justru sudah didapatkan oleh Indonesia tanpa perlu melalui proses ke CAS. Beberapa hari yang lalu sudah minta maaf Federasi Badminton Internasional. Buat ukuran sebuah federasi internasional dengan kewibawaannya gitu ya, yurisdiksinya yang global, untuk meminta maaf, apalagi sampai menyebut dengan detail ya, Presiden Jokowi, Bapak Menpora itu udah minta maaf, ya itu sebetulnya mereka sudah sangat mengakui kesalahan gitu. Ya terlepas mau dianggap mungkin belum cukup dan lain sebagainya, itu persoalan lain gitu deh. Jadi hal imaterial justru sudah didapatkan oleh Indonesia, saya pikir, tanpa melalui putusan dari CAS. Mas Eko, kita bicara lebih luas lagi, ini arbitrase olahraga internasional tentunya tidak sedikit orang yang belum mengerti. Boleh digambarkan kepada kami secara awam, sebenarnya kekuatan hukum apa dari arbitrase olahraga internasional sehingga pihak yang berperkara harus menaati putusan? Ya, ini kan jelas karena makanya di puncak ya, jadi semua sengketa terkait olahraga, bahkan itu melibatkan federasi ya. Federasi internasional itu kan induk organisasi tertinggi ya dari komunitas olahraga tertentu, yaitu aja udah putusan maksimalnya di CAS gitu. Hal-hal lainnya mungkin ya terkait tempat sidangnya di Australia, terus kantornya di Swiss gitu ya. Saya pikir itu standar gitu. Tapi kalau untuk CAS itu sebagai contoh Mbak, arbitrase itu kan memang identik dengan biaya yang mahal ya. Saya sih yakin mungkin kalau masalah uang bisa bayar ya, biaya arbitrase segala macam gitu. Tapi arbitrase ini kan kenapa orang mengaku jalur arbitrase? Sebetulnya bukan sekedar menang kalah loh. Intinya itu kan sebetulnya win-win solution. Kan para arbiter itu hakim-hakim yang tadi Mbak katakan bagus sekali itu ya. Orang yang memahami bidang yang spesifik ya. Mungkin sports law-nya juga harus kuat pemahamannya. Itu sebetulnya. Kalau kita lihat CAS ini kan bentuk puncak. Jadi gini Mbak, saya mulai dari lingkup Indonesia ya. Di Indonesia sendiri arbitrase olahraga itu ada dua. Ada dualisme, yaitu BAKI, Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia, dan BAURI, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. BAURI ini bentukan dari KONI ya, jadi koneksi masalah-masalah di BAURI ini kita akan bicara tentang KONI. Sedangkan kalau untuk BAKI ini adalah KOI. Nah, yang memiliki akses untuk sampai ke CAS adalah BAKI, Mbak. Jadi di tingkat nasionalnya BAKI, lalu mungkin tingkat banding atau yang diteruskan ke nasionalnya adalah di CAS-nya itu, Mbak. Nah, jadi sebetulnya semua pihak sebetulnya di komunitas olahraga itu berharap semua persoalan itu kan selesai itu nggak perlu sampai CAS sebetulnya ya. Tapi kalau perkara ini ketika akan digugat ya memang harus ke CAS jalannya. Kenapa? Karena yang digugat itu adalah federasi tertinggi internasional badminton gitu. Kalau permasalahannya cuma masalah atlet sama klub, kalau nggak atlet sama federasi nasional gitu ya, itu mungkin bisa selesai tanpa perlu ke CAS. Tapi kalau sudah masalahnya seperti ini ya mau nggak mau yang di atasnya internasional federasi kan, yaitu cuma CAS gitu. Baik, kita akan tunggu bagaimana ini pergerakan pendaftaran gugatan. Kita akan tunggu apakah jadi atau tidak. Terima kasih Mas Eko Nur Kristianto sudah memberikan gambaran ke kita soal arbitrase olahraga internasional. Terima kasih Mas Eko, selamat malam. Ya, sama-sama dia.